Tahu nggak kenapa orang kalau motoran pakai sepatu yang kayak gini nih, yang nutupin mata kaki kayak gini, ya kan? Jadi kalau yang ini semi boot istilahnya, ada yang sampai setinggi ini. Saya rasanya ribet banget kalau yang segini, makanya saya pakai ini. Tapi wajib nutupin mata kaki, biar matanya nggak ngeliatin kamu. Karena itu penting sekali untuk meminimais risiko. Menurut penelitian, pemotor itu seringkali ketika terjadi crash, terjadi kecelakaan, kaki itu yang paling beresiko untuk cedera. Jadi karena dia yang paling dekat ke aspal kan, yang dekat ke tanah. Jadi kalau jatuh gitu, ini sering ketindih motor gitu. Jadi ankle-nya atau mata kaki ini penting untuk ditutup, tercover dengan baik, minimize risiko, itu tujuannya. Ya. Nih, ini topi untuk syuting, ini topi untuk mana-mana. Saya seneng justru topi yang udah lama kayak gini nih saya pakai, daripada yang kayak gini baru sih. Enakan ini. Ya kan? Pada gitu juga nggak? Sepatu nih. Ini sepatu udah lama nih, udah sampai dijahit. Enakan pakai sepatu kayak gini yang lama daripada dikasih sepatu yang baru, dapat sepatu yang baru pakai nggak enak. Enakan pakai yang lama. Makanya semua di jaket ini juga udah lama nih. Saya ada dikirimin dari Kontin riding jaket yang baru, malah saya pakai ini yang lama ini aja. Gitu. Saya memang awet sama barang yang lama, makanya hubungan kita lama. Nah, sekarang kita mau ketemu dengan sahabat saya dan rombongannya di bawah. Karena kita akan ada kegiatan namanya panen raya, istilahnya panen raya. Seperti apa panen rayanya, saya pun belum tahu. Belum pernah soalnya, baru kali ini. Kita sama-sama lihat ya. Yuk, berangkat. Halo. Kita lanjut sekarang ke lokasi di tempat yang tadi saya bilang. Nah, oh iya, sahabat lama. Saya sebelumnya di konten sebelumnya atau kemarin malah itu saya bilang, saya mau ketemu sahabat lama saya di sini. Sekarang kan di Cirebon. Beliau sedang ada di sini. Nah, kenapa saya bilang sahabat lama? Saya ketemu beliau itu tahun 2019 ketika Robinson Journey menjelajah ke Sumatera Utara. Hanya Sumatera Utara, total 65 hari penjelajahan. Robinson Journey, di Indonesia. Kami jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyambut baik kedatangan tim Robinson Journey dari Metro TV yang akan melaksanakan serangkaian perjalanan ke wilayah Sumatera Utara untuk mengangkat keberagaman dan kebinekaan yang ada di wilayah Sumatera Utara. Ini merupakan suatu hal yang baik yang akan diangkat kepada seluruh warga Indonesia bahwa keberagaman dan kebinekaan ini ternyata bisa terjaga, tentunya berkat kerjasama dengan aparat kepolisian setempat, unsur TNI yang ada di wilayah, termasuk pemerintah daerah dalam rangka menjaga kerukunan dan ketertiban di wilayah Sumatera Utara. Nah, di situ saya tahu, oh, beliau ini seperti ini kerjanya, orangnya begini, saya kenal dia.
Terus dari sana 2020 ketemu lagi di Jakarta, kan ketemunya di Medan tuh, terus di Jakarta. Sampai akhirnya sekarang 2026 bulan Januari ini saya ketemu beliau lagi di kesempatan ini. Terakhir ketemu setelah pandemi. Nah, ketemu lagi sekarang. Yang saya mau sampaikan adalah beliau punya karya yang menurut kami luar biasa. Keren. Kenapa? Beliau sanggup merubah, dan timnya lah ya, sanggup merubah orang yang sudah dianggap bukan apa-apa menjadi apa-apa. Ya kan? Bingung kan? Nanti saya jelasin pelan-pelan. Ikutin aja penjelajahan kami, oke? Lupa lagi. Acara apa ini? Jelajah lagi. Jadi jelajah ke mana nih? Saya kemarin mampir di Cilacap. Lihat di hotel ada produk UMKM yang itu saya sampai merinding. Rupanya mereka bilang itu produk dari warga Binaan di mana? di Parmisan. Oh, di Dia Lapas batik. Permisan Nusa Kambangan? Iya. Lapas Permisan mana? Nusa Kambangan ya? Lapas Permisan itu Nusa Kambangan? Nusa Kambangan. Iya. Iya, saya lihat itu, Bang. Masuk ke sana biar tahu lagi. Boleh, Bang. Saya mau lihat Boleh nggak pakainya. nih? Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Mau lihat proses pembuatan UMKM-nya itu, Pak. Boleh. Di sana bukan hanya batik ya, kayaknya banyak. Iya, ada kerajinan pertanian, tangan dan ada perikanan, lain-lain ada gitu. peternakan. Jadi kalau boleh, Pak, saya mau jelajah keliling Indonesia untuk lihat produk-produk Pak yang Dirjennya boleh lah saya rasa. boleh, Pak. lah. Boleh. Izin, Pak. Iya, biar Keliling tahu untuk juga. lihat. Iya. Ini kebetulan kita mau panen raya. Sekarang ini? Iya. Iya. Panen raya. Panen raya seluruh Indonesia. Oh, ini serentak se-Indonesia? Iya. Terus Boleh. cita-citanya nih bagus juga nih. Iya. Nanti keuntungannya mau dikirim ke daerah bencana, mungkin untuk nyisip air lah ya, air Pembuatan bersih lah. sumur-sumur. Heeh. Jadi para kalapas, karutan, kepala kantor imigrasi Hasil panen. yang ada di daerah bencana suruh cari tempat-tempat yang belum masih masyarakat butuh air. Oh, Nanti kita coba untuk gitu. Jadi itu dari Nanti keuntungan Kementerian dari- IMIPAS. Ya rencana gitulah untuk nyisip aja. Iya, Kan iya. Bapak Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI, Pak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Pak Kapolri. Mm. Jadi karena panen raya keuntungannya kemarin laporannya mau disumbangkan ke sana. Saya pikir kalau pangan udah cukup saya rasa ya. Oh. Tapi mungkin air bersih yang sangat dibutuhkan. Jadi ini nanti yang di Cirebon ini di Lapas Cirebon. Ya kita pusatkan di Lapas Lapas Cirebon. kelas satu. Kelas satu Cirebon. Lapas kelas 1. Ini panen rayanya apa? Nanti ada padi, Ada ikan, terus ada ekspor ya, sayur-sayuran. ada ekspor juga ya. Iya. Ada melepas kopi. ekspor, ya. Ekspor apa? Produk kerajinan apa rotan sintetis ya sama kelapa ya. Pokok itu. Dijual di ekspor. Dari ekspor. Ya. Dan itu yang bikin Dari warga Kelapa. binaan. Ya. warga binaan, maksudnya orang yang di Ya, ya. Makanya kita pembinaannya sudah arahnya ke sana, bagaimana mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Ya memang butuh waktu ya, tapi Iya, kita iya, akan iya. arahkan ke sana. Waduh, semoga sukses itu. Ya. Saya Ya. boleh lihat. Nanti kita lihat aja. Monggo kalau mau Iya, ikut, iya. ya. Boleh Oke. saya ikut Monggo. pakai. Oke. Sekarang motor saya beda. Wih gitu ya. Ini sekarang nggak bawa mobil kok. Bukan, bawa mobil ada mobil parkir sebelah kanan. Yang waktu kita Sumatera Utara beda. Itu sahabat lama saya yang saya maksud. Beliau 2019 ketika sebagai Kapolda di Sumatera Utara, kami mengeksplor Sumatera Utara. Nah, ketemu dengan beliau nunjukin, ini bang Sumatera Utara, wah cakep. Dan kinerja beliau membuat keberagaman di Sumatera Utara, hidup rukun berdampingan di Sumatera Utara. Ini sekarang kita mau lihat di lapas ini panen rayanya mereka. Yuk kita ikutin Pak Menteri. Oke, guys, terus terang,
Ini akan jadi pengalaman pertama kali dalam hidup saya mengunjungi lembaga pemasyarakatan. Selama ini, saya nggak pernah kebayang, nggak pernah terpikir bangunan sebuah lembaga pemasyarakatan itu seperti apa. Tapi kali ini luar biasa sekali. Dalam seumur hidup saya diundang oleh seorang menteri yang bertanggung jawab atas lapas di seluruh Indonesia. Dan yang lebih hebatnya lagi, hari ini adalah kegiatan serentak seluruh Indonesia. Pak Menteri beserta jajarannya melakukan panen raya atas lahan yang dimanfaatkan untuk ketahanan pangan itu. Jadi rupanya setiap lapas di seluruh Indonesia memanfaatkan lahan idle-nya untuk ditanami tanaman apapun yang bisa ditanam oleh masing-masing lapas. Contohnya di lapas kelas 1 Cirebon ini. Rupanya di lapas ini mereka menanami padi dan memanfaatkan lahannya juga untuk kolam ikan. Nah, kita akan saksikan nanti bagaimana Pak Menteri beserta jajaran melakukan panen di kolam ikan, kemudian memanen padi juga. Itu yang dikerjakan oleh Dirjen Pemasyarakatan, mengkaryakan warga binaan, menghasilkan ketahanan pangan, dan katanya ketahanan pangan ini akan dijual, terus hasilnya disumbangkan ke saudara kita yang sedang alami bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Padang. Tadi udah ambil ikan di 2 tempat nih, terus sekarang mau panen padi. Hebat. Ini lapas kelas 1 di Cirebon. Ini yang kayak workshopnya di dalam gudang tempat pembuatan produk-produk. Dari tadi itu konveksi, terus ada hasil yang diekspor, itu tadi yang hasil dari kelapa, buatan rajutan kelapa. Mari dukung penjelajahan kami menunjukkan Indonesia yang indah, Indonesia yang luar biasa. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia.